Halo, Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang politik. Kalau tadi pagi kita bicara tentang NU yang berusaha kembali ke khitab. Saya menyebutnya berusaha ya, karena berkali-kali kan usaha ini kan gagal. Ini kan sejak tahun 84 sebenarnya kembali ke khitab ini. Tapi sampai sekarang ternyata malah makin dalam keterlibatan NU dalam politik. Mari kita bicarakan juga partai politik. Ini ada dua topik yang saya usulkan pada Anda. Pertama ini isu yang sangat santer bahwa Sandiaga Uno itu akan hijrah ke P3 gitu, dan ini saya kira berkaitan dengan pencapresan itu, saya kira cukup menarik ya untuk kita kita bahas. Dan juga ada statement dari Sekjen Projo ya. Ini Projo ini kan salah satu relawan terbesar di Pak Jokowi yang menolak dengan tegas adanya upaya-upaya untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Dan menurut Sekjen Projo, Handoko itu hanya ulah segelintir dari elit politik. Tapi jadi pertanyaan karena sikap dari Ketua Umum Projo, Budi Ari, ini kan beda sekali ini selama ini kan. Dia malah membawa aspirasi bahwa oh ada yang ingin Pak Jokowi itu sampai seumur hidup kalau perlu. Saya mengerti itu karena saya tahu kimia di dalam projo itu dan itu Yes. banyak teman dari situ tuh dan kelihatannya dari awal kita udah duga dengan sistematis bahwa projo akan didikte oleh kenyataan itu. Kenyataan pertama tentu Budi Ari itu menganggap bahwa aktivitas mondar mandir Indonesia itu bisa menghasilkan opini publik untuk entah penundaan, perpanjangan atau apalah. Yang penting Jokowi itu masih ada di atas. Lalu mulai terlihat bahwa sampling-sampling yang masuk di musra itu Pak Jokowi ya ada tapi hanya beberapa daerah, yang lain tokoh-tokoh yang lain muncul. Lalu orkestrasi mulai sedikit dialihkan, pindah kunci mungkin dari nada dasar pergi ke nada yang lebih tinggi itu kuncinya itu. Dan akhirnya nggak bisa uh, pakai crescendo itu meninggikan nada itu. Dan karena fakta itu dia juga tahu bagaimana Anies terus-menerus menyalip Ganjar. Kira-kira itu dasarnya. Sehingga harus dinyatakan secara lebih awal bahwa Projo memang bukan untuk 3 periode, bukan untuk perpanjangan, tapi untuk menyerap aspirasi. Nah, bagaimana kalau misalnya Projo dalam kenyataan menemukan bahwa di dalam musra itu nama Anies sebetulnya udah jauh melampaui Ganjar, tapi nggak mau diucapkan. Ini saya cuma bikin hipotesis saja. Kan bisa aja di dalam daerah tertentu dipilih supaya daerah itu tempat musra itu bukan wilayah Anies. Kan susahnya begitu tuh. Jadi saya kira ini semacam statement yang sangat politis dan itu mesti dilanjutkan oleh saudara ketua Projo, Profesor Budi yang adalah teman saya baik. Dia Iya. menerangkan kenapa akhirnya diucapkan hal yang ditunggu-tunggu publik tuh bahwa Projo tidak menghendaki 30 dan saudara Muni tentu mesti dengan mudah kita tahu keahlian Muni itu ya kan dulu waktu itu kan memang ada uh, survei yang menginginkan 3 periode bahwa Indonesia Timur menginginkan Pak Jokowi itu. Oh iya betul, tetapi selalu harus ada kejujuran bahwa secara etis harusnya Projo tidak mempromosikan 3 periode. Kalaupun ada, harusnya jangan diucapkan karena itu melanggar konstitusi kan. Nah, pada waktu itu Projo masih satu arah dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi bilang itu kan aspirasi. Ya, tapi itu aspirasi yang buruk, aspirasi yang konstitusional dibenarkan oleh Pak Jokowi, maka Projo ikuti langkah itu untuk cari di mana wilayah yang masih pro 3 periode. Maka di situ dibuat musrah. Jadi rekayasa semacam itu jangan dilakukan tuh. Dan sebagai sahabat tentu saya mau beritahu bahwa keadaan politik itu bisa berubah setiap saat dan perubahan itu bisa merugikan mereka yang tadinya sebetulnya intelektual yang terjebak di dalam kasakusuk politik istana. Itu kan banyak kalangan yang ada di Projo yang dosen misalnya Indonesia atau simpatisan, tetapi harus mampu untuk bikin argumen yang sedikit paling tidak masuk akal buat beberapa orang lah. Kalau terlalu nggak masuk akal lah orang anggap ya itu artinya ada dana yang mengalir untuk mempromosikan 3 periode. Atau mungkin sekarang dananya udah berhenti sehingga balik lagi pada kitoh bahwa Presiden Jokowi memang tidak akan 3 periode. Bukan Presiden Jokowi yang kita maksudkan. Projonya sendiri harus tidak mau 3 periode. Itu dalilnya tuh. Ya, ya. Nah, ini kan menarik ya statement Sekjen Projo, ya, Handoko ini dalam situasi ketika saya menyebutnya episode kedua, gerakan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu sekarang sedang naik tinggi kan.
Dan kalau waktu periode awal, episode awalnya itu kan yang memainkan orkestrasinya jadi pemainnya ya, bukan 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 jadi konduktornya gitu. Itu kan menteri-menteri, ketua umum partai maksud saya, ada Iya. Erlangga Hartarto, ada Muhaimin, ada Pak Zulhas. Nah kalau sekarang ini kan episode kedua ini yang main langsung adalah ketua lembaga-lembaga tinggi negara, dan nggak main-main, yang terakhir memainkan isu itu adalah ketua MPR yang kita tahu dia punya kewenangan untuk melakukan amandemen undang-undang dasar gitu loh, Prof. Ya itu pentingnya dikonfrontasi aja tuh Hmm. supaya Projo tegur ketua MPR, supaya Projo tegur menteri Bahlil kan. Kan kan Projo adalah tangan kanan Jokowi secara ideologis. Dia membaca kepentingan Jokowi terhubung dengan rakyat. Ya, tegur dong bahwa Bahlil itu justru berbahaya bagi demokrasi. Bahwa Bamsud itu buruk sikapnya terhadap konstitusi. Jadi Bahlil dan Bamsud ini, Baba namanya, Bahlil Bamsud, mestinya ditegur oleh Projo dong. Itu baru saya ucapin kembalilah pada akal sehat teman-teman di Projo. Gitu. Jadi Projo mesti ganti jadi proses pro akal sehat. Oke, ini Anda lihat mereka ini mulai, apakah memang itu kesadaran murni bahwa ya memang apa yang dilakukan manuver-manuver 3 periode itu memang betul bertentangan dengan akal sehat dan membahayakan demokrasi, atau ini ada semacam apa ya, kita lihat sebagai membuka emergency exit gitu, pintu emergency, pintu darurat. Itu tuh emergency exit. Sebetulnya itu tuh pintu darurat yang siap-siap dibuka, karena itu para projo ini udah menduduki kursi-kursi darurat di situ kan, dan seat beltnya udah dipakai tuh karena mungkin merasa ini akan ada crash landing. Jadi sebetulnya projo projo paham perkembangan politik seharian ini, kan orang-orang yang tahu gejala apapun mereka tahu tuh. Tetapi karena kesepakatan di dalam istana itu nggak pernah jelas, maka Projo menganggap, wah ini nggak jelas nih mau jadi pemilu apa nggak jadi pemilu, mau tunda apa nggak tunda. Sementara mereka tahu persaingan di luar antara Anies dan Ganjar itu udah lain sama sekali kan. Orang nggak peduli lagi Anies mau didukung partai apa enggak, pokoknya relawan udah bergerak. Nah, fakta ini tentu yang akan mendikte pikiran baru Projo. Jadi Projo tetap akan didikte oleh kenyataan. Kalau Anies melemah, itu Projo akan balik lagi 3 periode. Kira-kira begitu. Demikian juga Pak Jokowi kan. Dan sebetulnya juga Pak Jokowi diam-diam mengetahui bahwa keadaan berubah, dan Ganjar yang jadi jagoan agak susah, tetap PDIP kurang mampu untuk bernegosiasi dengan kenyataan bahwa PDIP menghendaki ada calon resmi dari partai yang adalah kader dan ditunjuk oleh Ibu Mega. Kan ini soal-soal yang udah final. Jadi Projo nggak bisa kirim sinyal pada Ibu Mega, dan pasti Ibu Mega ya yang paling anti Projo sebetulnya bukan kadrun tapi PDIP sendiri. Oke, tapi apapun saya kira apa yang disampaikan oleh Sekjen Projo ini tentu kita perlu sambut ya, karena ini kan akal sehat yang berfungsi kembali kayak gitu. Ya, yang tertunda lah. Oh, yang tertunda, oke. Karena memang Tapi kita dasarnya mau mereka lanjutkan punya akal tadi. sehat gitu ya. Ya, mesti kita lanjutkan. Selain Projo menyatakan dirinya secara tegas anti perpanjangan atau 3 periode, Projo juga mesti negur lembaga-lembaga tinggi itu. Bikin konferensi pers supaya orang tahu bahwa Projo serius gitu. Kalau enggak ya dianggap ya ini manuver kecil doang tuh. Ya saya mau tunggu nih ketua Projo tampil di depan terus omelin ketua MPR. Itu kan. Kan mereka setara kan. Yang satu pemimpin MPR, kedaulatan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, yang satu pemimpin musyawarah rakyat, kan sama. Oke, boleh. Mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Sekarang kita pindah tadi satu topik lagi yang saya kira masih ada kaitannya, itu soal Sandiaga Uno. Yang ini yang nyomong nggak main-main, ketua harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dia bilang dia udah dengar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Sandiaga Uno itu akan lompat ke P3, dan ini kan bagian dari proses pencalonan dia. Tapi menurut saya kalau lompat dia kenapa pijakannya yang lemah ya? Karena bagaimanapun kan P3 ini partai kecil gitu kan. Saya kira Sufmi Dasko ini, Pak Dasko udah resah tuh, dan mending dia dituduh aja bahwa Sandi mau pindah supaya Sandi bereaksi langsung lah. Itu juga bagus juga sebagai taktik. Walaupun kita tahu ya Sandi ya tentu dia butuh partai karena dia berpikir dia mungkin 2 periode lagi, 2 kali pemilu masih bisa nyalek, dia butuh partai dari sekarang kan.
Kan ini soalnya, karena Sandi nggak bisa nyalon uh, secara independen, dilarang oleh konstitusi kan. Padahal kalau ada calon independen, ya Sandi nggak perlu partai. Sebaliknya dia tahu bahwa kalau di Gerindra nggak mungkin dalam 2 periode ke depan itu sampai 2029 Sandi bisa memimpin Gerindra. Kan ini poinnya adalah punya partai supaya legitimasi formalnya ada. Yang paling rentan untuk diambil alih sebetulnya, atau bukan diambil alih lah, dibujuk adalah P3 tuh. Justru karena dia partai kecil. Maka saya kira di dalam pikiran Sandi, yang penting menguasai partai kecil yang bisa dibesarkan nanti daripada masuk ke partai besar yang akan dikecilkan dia di situ kan gampang gitu. Oke, jadi ini semacam apa ya, dari Dasko mendorong gitu biar biar prosesnya lebih cepat ya kira-kira gitu. Ya, Menjawab itu ya. saya kira begitu tuh supaya real lah. Ini kan juga Anies sebetulnya yang masih dianggap ya Gerindra lah karena ada perjanjian dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo maju, Anies nggak maju. Kan semuanya udah berubah. Syarat-syarat perjanjian itu udah banyak berubah. Jadi Pak Dasko juga bagus buat nodong Sandi aja. Dia udah pergi aja ke P3. P3 tentu dengan senang dan itu Ya. berarti ya sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada musyawarah luar biasa untuk mengangkat Sandi jadi ketua P3. Kan lebih gampang bacanya, lebih enak itu. Ya. Politik itu Ya. jadi lebih transparan itu. Iya, iya, iya. Ya, karena bagaimanapun juga P3 ini kan saya kira perlu darah baru. Dia dengan sekarang suara hanya memiliki 19 kursi di parlemen dan jumlah total suaranya 4,60% ini kan memang perlu ada daya ungkit gitu yang lebih besar lagi untuk bisa tetap survive pada pemilu 2024. Ya, betul. Kalau saya dengan intuisi saya mengatakan beda Sandi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti udah tinggalin mak-mak tuh karena Ya. jengkel Pak Prabowo ada di dalam. Tapi Sandi punya simpanan energi dengan mak-mak. Jadi mak-mak mungkin konstituen awal dari Sandi kalau masuk P3 ya mak-mak, dan mak-mak itu kan bukan sekedar representasi dari politik oposisi, tapi juga keakraban kultural dengan pemilih Muslim mak-mak ini. Jadi Sandi sebetulnya sudah dapat captive market, itu mak-mak yang dia asuh dari dulu, dan mereka yang menganggap bahwa potensi Sandi memang ada, dan terutama modal finansialnya ada, penampilan fisiknya ada, otaknya bagus. Jadi udah buat saya dorong juga Sandi, udah lu masuk aja P3 tuh, dan tapi minta langsung Munaslup supaya Anda Ya. aman di situ. Kalau enggak Mumpung juga PLT sekarang kan, ya, pejabatnya PLT kan ketua umumnya sekarang. ya itu kan mudah sekali kan, Ya. apalagi Sandi anggota kabinet dan pasti Pak Jokowi akan izinkan itu. Untuk Aha. apa ya? Untuk balancing keadaan gitu. Kira-kira Aha. begitu. Bahwa satu waktu nanti Sandi dijadiin wapres Ganjar mungkin ya masuk akal juga. Yes, yes, oke. Selamat berhijrah. Kan begitu ya. Kalau dari Gerindra ke P3 kan berarti hijrah itu namanya, Bung Doki. Oke, itu ya hijrah yang sedikit menyelundupkan diri itu. Jadi ada penyelundupan juga di situ. Oke, baik Bung Rocky. Kita kawal semuanya dengan 0% ya. Selalu. Ya, Ya. ini hijrah demokrasi mesti ke 0%. Dari Yes. 20 ke 0%, itu namanya hijrah demokrasi. Gitu. Oke, thank you. Istihad Iya. berhijrah. Ya. Nah, demokrasi.